got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Polusi udara mulai menjadi pembahasan hangat masyarakat. Kabut asap di Kota Padang, Sumatera. Permasalahan polusi udara berdampak kepada keuangan BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencemaran udara yang terjadi di Padang dan Bukit Tinggi akhir-akhir ini. Yang pertama di daerah Padang, seperti yang kita ketahui, Padang adalah salah satu kota yang memiliki masalah pencemaran udara yang cukup tinggi. Pada pagi hari ini, kita dapat melihat kabut atau asap tipis yang menjulang di udara. Pencemaran udara terjadi karena banyak sumber polusi yang berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti kendaraan bermotor, pabrik, dan aktivitas pembakaran sampah. Pencemaran udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Dampak pencemaran udara pada kesehatan manusia bisa menyebabkan masalah pernapasan, seperti sesak nafas, batuk-batuk, dan sakit tenggorokan. Tidak hanya kesehatan, dampak pencemaran udara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kualitas lingkungan hidup. Polusi udara menjadi sebuah masalah besar yang semakin merajalela di seluruh dunia. Emisi gas buang dan partikel berbahaya dari kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, dan pembangkit listrik telah mencemari udara yang kita hidup setiap hari. Hal ini menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, polusi udara telah meningkat secara dramatis di banyak kota besar di seluruh dunia. Ini adalah hasil langsung dari bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, dan pembangkit listrik. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas udara yang kita hidup setiap hari. Bahkan polusi udara dapat menyebabkan banyak penyakit serius seperti asma, kanker, dan gangguan pernapasan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara. Mari ikuti perjalanan saya untuk membahas tuntas tentang polusi udara di Padang dan Bukit Tinggi. Kota Padang adalah salah satu kota wisata di Sumatera Barat. Ini adalah pemandangan Kota Padang sebelum terjadinya polusi. Dan ini adalah pemandangan Kota Padang setelah adanya polusi. Tidak ada lagi langit yang cerah, awan yang biru. Semuanya tampak berkabut. Tak bisa melihat pandangan yang jelas. Sangat miris melihat Kota Padang yang seperti ini. Sedang bersusah hati. Di Indonesia, masalah polusi udara sangat serius, terutama di kota-kota besar seperti Padang ini. Kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik adalah beberapa penyumbang utama dari polusi udara di Indonesia. Penyakit pernapasan sebagai akibat dari polusi udara menjadi penyakit yang paling banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kualitas udara yang sangat buruk dan tidak sehat. Ini adalah salah satu contoh faktor yang menyebabkan polusi udara, pembakaran jerami. Tidak hanya pembakaran jerami, terkadang masyarakat juga melakukan pembakaran sampah untuk mengurangi sampah di sekitar rumahnya. Memang metode ini cepat dan mudah, tetapi dampak yang disebabkan oleh pembakaran ini sangat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Selain pembakaran, salah satu faktor yang menyebabkan polusi udara adalah limbah pabrik. Ini merupakan kawasan di sekitar pabrik. Jika dilihat dari dekat, banyak sekali debu-debu yang menempel di perpohonan dan atap-atap warga. Dan ini merupakan faktor selanjutnya menyebabkan polusi udara, yaitu asap kendaraan. Selain asap pabrik dan pembakaran, asap kendaraan juga menjadi faktor terbesar terjadinya polusi udara dan cukup banyak terjadi di kota-kota besar seperti Padang ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah pencemaran udara di Bukit Tinggi dan kualitas udaranya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi,
terdapat peningkatan emisi gas dan partikel pada bulan ini yang mempengaruhi kualitas udara di wilayah ini. Dalam kurun waktu 1 bulan, indeks kualitas udara IQIP di Bukit Tinggi masih berada di level sedang hingga tidak sehat untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan orang-orang dengan penyakit pernapasan. Hal ini dikibatkan oleh faktor-faktor seperti polusi udara industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas pembakaran sampah secara terbuka. Bukit Tinggi adalah kota kelahiran wakil presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Sesuai dengan namanya, Bukit Tinggi berada di dataran tinggi Sumatera Barat, berjarak sekitar 100 km dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Udara sejuk perbukitan akan menemani perjalanan sobat pesona ke Bukit Tinggi, melewati jalan berkelok dengan tebing di sisi kiri dan kanan. Sebagai kota wisata, Bukit Tinggi yang terkenal dengan ikon jam gadang ini tentu memiliki berbagai destinasi wisata. Karena Bukit Tinggi merupakan ikon wisata, pencemaran udara juga terjadi di Bukit Tinggi. Dalam kurun waktu 1 bulan, indeks kualitas udara di Bukit Tinggi masih berada di level sedang hingga tidak sehat untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan orang dengan penyakit pernapasan. Hal ini dikibatkan oleh faktor-faktor seperti polusi udara industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas pembakaran sampah secara terbuka. Polutan yang paling signifikan pada bulan September adalah partikulat matter atau PM 2,5 yang merupakan partikel berbahaya yang dapat menembus paru-paru dan mempengaruhi kesehatan. Pada puncaknya, PM 2,5 mencapai level di atas 200 mikrogram per meter kubik yang melampaui batas ambang dari WHO. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi masalah ini, antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk pencemaran udara. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Dari video sebelumnya yang dijelaskan oleh Neuron, dapat disimpulkan, saat ini setiap kali kita bernafas, kita juga menghirup partikel-partikel berbahaya dari polusi udara. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan sangat mengkhawatirkan.
Kita berada pada titik di mana udara yang kita hirup mengandung lebih banyak polutan daripada oksigen murni, dan hal ini mempengaruhi kesehatan kita serta kualitas hidup kita. Jika kita ingin merubah arah kelam yang dihasilkan oleh polusi udara, kita harus bersatu dan menggabungkan pengetahuan, tekad, dan inovasi dalam upaya kita untuk menyelamatkan bumi ini. Marilah kita jaga bumi kita ini, jagalah keasrian bumi untuk para generasi kita masa mendatang.